Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelatihan online rahasia mendatangkan 100 lebih calon pembeli. Yang pelatihan ini terselenggara berkat kerjasama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen dan Lasku Kabupaten Sragen, Lembaga Amil Zakat Kabupaten Sragen. Oke, kita sudah masuk ke hari yang ketiga. Oh ya, jangan lupa teman-teman semua untuk subscribe channelnya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen dan juga channelnya Lasku Kabupaten Sragen. Oke, langsung aja kita masuk materi pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga ini materinya trik interaksi berujung transaksi. Masih di platform atau sosial media Facebook. Oke, bagaimana caranya trik interaksi berujung transaksi dan kenapa kita harus berinteraksi agar supaya terjadi transaksi? Oke, langsung aja. Jadi sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, kita review dulu bahwasanya kemarin kita sudah di hari pertama menentukan bayar persona, terus kemudian hari yang kedua kita membuat Facebook, membuat postingan dan juga add teman tertarget minimal sehari 50 teman tertarget. Maka di materi yang ketiga ini kita akan membuat bagaimana agar supaya teman-teman yang sudah menjadi teman kita, teman Facebook kita itu agar supaya bisa berinteraksi atau kita berinteraksi dengan mereka itu. Sebagai contoh, ini kemarin Facebook saya, kalau teman-teman melihat di video yang pertama itu, jumlah temannya baru 6 gitu. Tapi hari ini ketika saya membuat video ini, temannya sekarang berjumlah 118 ya. 118 ya. Oke, tentu saja ini isinya itu sudah sesuaikan dengan targetnya, yaitu ibu-ibu yang memiliki anak, sudah menikah dan memiliki anak. Oke, bagaimana cara berinteraksi itu? Bagaimana caranya agar teman-teman yang semula teman Facebook itu bisa menjadi pembeli dari produk kita atau menjadi orang yang menggunakan jasa kita itu. Pertanyaannya seperti itu, bagaimana yang semula itu teman Facebook bisa menjadi pembeli kita itu. Satu hal yang perlu kita camkan ketika terjadi proses penjualan atau kita berjualan baik offline atau online itu adalah kalimat ini ya. No interaction, no transaction. Gitu. No trust, no sales. Maksudnya apa gitu? Jadi jangan berharap akan terjadi transaksi kalau tidak ada interaksi. Jangan berharap ada sales penjualan kalau calon pembeli itu belum percaya pada kita gitu. Kita bayangkan misalnya kita jualan offline gitu. Kita sendiri misal gitu mau jajan bakso gitu. Di antara warung bakso yang banyak sekali gitu, pasti kita akan memilih bakso yang sudah kita kenal, yang sudah kita ketahui rasanya gitu. Kita akan berpikir 1001 kali untuk mampir masuk ke warung bakso yang belum kita kenal. Jika di antara 10 warung bakso itu gitu, kita belum kenal semuanya gitu misalnya, pasti kita akan nyari atau belum pernah merasakan semuanya gitu, kita pasti akan mencari warung bakso yang kita ada rekomendasi dari teman gitu. Nah, begitu juga dengan
Di dunia online, ketika jualan online pun juga seperti itu, gitu. Akan terjadi penjualan manakala calon pembeli itu udah ada rasa percaya kepada kita, bahwasanya kita orang yang amanah, bahwasanya kita orang yang dapat dipercaya. Nah, untuk sampai pada dipercaya itu perlu adanya interaksi, di mana kita melakukan yang kita kenal itu sebagai SKSD, sok kenal, sok dekat gitu. Jadi kita berinteraksi agar supaya mereka itu dekat dengan kita, kita dekat dengan mereka gitu. Nah, bagaimana caranya berinteraksi itu? Caranya sebenarnya sangatlah mudah. Yang sulit itu hanya satu, konsisten. Yang sulit itu hanya istiqomah. Ya. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Ya. Satu, pertama, kita harus rajin buat postingan, rajin buat status di FB, di Facebook. Gitu. Minimal 3 kali sehari. Gitu. Dan itu ingat gitu, postingan atau status itu harus bermanfaat, harus yang kira-kira orang atau teman kita itu suka, senang membacanya. Jangan sampai gitu kita posting di Facebook atau di status Facebook itu isinya keluhan, isinya makian, isinya menjelek-jelekkan orang lain dan sebagainya. Jelas itu kita akan dikenal sebagai orang yang seperti itu. Apalagi Facebook isinya kok nyinyiran gitu. Pastikan kita membuat postingan yang orang itu suka, orang itu mau gitu. Nanti akan saya share gitu postingan-postingan seperti apa yang bisa kita posting, dan kita insya Allah nggak akan kehabisan ide gitu. Karena sekarang sudah terbantu sekali dengan adanya ChatGPT, sebagaimana yang saya contohkan di hari yang pertama itu, membuat postingan di Facebook, rajin membuat postingan di Facebook itu pertama. Setelah membuat postingan di Facebook, langkah kedua berinteraksi dengan teman-teman kita, teman-teman Facebook kita, dengan cara like, dengan cara komen, dan dengan cara share jika memang gitu konten itu benar-benar bermanfaat bagi orang lain gitu. Dan lakukan ini dengan natural, dengan alami, tanpa dibuat-buat, tanpa seperti modus gitu. Tapi lakukan ini dengan natural, dengan alami, dengan ikhlas bahasa Indonesia. Lakukan ini 3 kali sehari, dan ini gitu kita tidak memakan banyak waktu, cukup antara 5 sampai 10 menit gitu. Tidak sampai jam-jaman ya. Dan itu pun bisa kita lakukan dengan apapun, menunggu dijemput suaminya, menunggu cucian kering misalnya. Bisa kita lakukan, dan itu saya yakin tinggal mau atau tidak gitu. Terus yang ketiga adalah konsisten at teman tertarget. Ya, ini. Jadi kita harus juga rajin. Setiap hari minimal paling enggak 50 kali. Gunakan secara manual, lakukan secara manual, jangan menggunakan tools. Ada juga tools teman tambah teman, tapi itu tidak direkomendasikan karena gitu Facebook baru itu biasanya kalau terlalu banyak menambahkan teman akan mendapat peringatan dari Facebook, dan itu tools tidak mengenalinya dan mengakibatkan akun kita bisa ke banned gitu, terblokir oleh Facebook.
lakukan 3 hal ini dengan konsisten. Bagaimana caranya? Saya contohkan caranya ya. Sangat mudah gitu. Ya, ini ya, posting. Ini ya, baru saja saya posting gitu. Posting hal yang sesuai dengan kesukaan target market. Contoh ini adalah dalam kehidupan sehari-hari gitu. Suami cuci piring, kewajiban atau bantuan. Jadi suami mencuci piring, membantu pekerjaan rumah tangga, bisa kita jadikan sebagai sebuah konten. Tentu saja isinya bukan menjelek-jelekkan suami, bukan menghina suami, bukan merendahkan suami atau apapun gitu. Tapi ini adalah mengajak pembaca itu berdiskusi. Cuci piring, suami cuci piring itu sebagai kewajiban atau bantuan sih ya gitu. Diharapkan itu dari ini bermunculan komen-komen tentang hal itu, tapi itu akan terjadi kalau sudah ada kedekatan dengan kita, dengan teman-teman yang ada di Facebook kita. Terus kemudian setelah posting itu lakukan yang namanya interaksi gitu. Pastikan ketika kita akan melakukan interaksi itu, ini Facebook kita posisikan ke yang terkini. Caranya dengan mengklik kabar ini ya, kabar. Ini 3 menit yang lalu gitu. 3 menit yang lalu. Jika postingan semacam ini, kita cukup misalnya kasih like atau kasih ini ya, super ini ya. Ini. Kalau memang seperti itu. Kalau memang itu isinya adalah sesuatu yang bermanfaat, bermanfaat bisa kita share, izin share misalnya gitu. Meraih derajat ihsan gitu. Ini bisa kita kalau ini di grup ya, di grup kita nyari yang bukan grup ya. Misalnya ini ya, oke seperti itu ya teman-teman. Cukup komen, like, dan share. Jika memang itu betul-betul perlu untuk di komen, yaitu memang perlu untuk di share gitu. Pastikan ini berada pada kabar yang terbaru. Jadi kita bisa pilih favorit atau teman gitu. Misalnya kita pilih teman, maka yang di sini akan muncul postingan teman kita gitu. Nah, seperti itu, tinggal seperti itu, lakukan secara konsisten ya. Oke, gitu ya teman-teman, yang caranya materi di hari yang ketiga ini. Lanjut kepada tugasnya. Tugasnya adalah ini ya, tugasnya teman-teman adalah tugas ketiga ini. Tugas yang ketiga ini adalah seperti ini ya. Jadi teman-teman nanti gitu tugasnya adalah tugas Facebook harian. Tuliskan nama akun Facebook teman-teman di sini ya. Pastikan tidak keliru karena kadang itu ada karakternya gitu. Ada karakternya seperti ini contohnya. Seperti ini contohnya, maka akun Facebooknya adalah ini ya. Umi R5 2024 ini ya. Supaya mudah dicari gitu. Terus kemudian yang dilakukan adalah posting konten, add teman tertarget, interaksi gitu. Tanggal 20 November, P itu pagi, S siang, M malam gitu. Jadi misalnya di pagi, jadi seharian 3 kali ya. Jadi misalnya pagi posting konten kita centang sini, sore posting konten kita centang sini, malam posting konten kita centang di sini.
pagi teman terkait kita centang sini, sore teman terkait dan seterusnya itu. Kalau tidak melakukannya ya tidak usah dicentang. Kalau melakukan dicentang, kalau tidak jangan dicentang. Interaksi centang kalau melakukan, kalau tidak ya tidak gitu. 10 hari diusahakan teman-teman bisa konsisten ya. Bisa konsisten. Harapannya teman-teman nanti 10 hari yang ke depan itu sudah punya interaksi teman yang banyak gitu. Oke, demikian untuk materi dan tugas yang hari yang ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.